Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal tentang distribusi peluang, yaitu tentang distribusi binomial dan distribusi normal. Nah, untuk distribusi binomial nanti ada soal yang tidak menggunakan tabel, ada yang menggunakan tabel. Tabelnya yang menggunakan tabel binomial, ada yang binomial tidak kumulatif, atau menggunakan tabel binomial kumulatif, ya. Baik, kita lihat yang nomor 1. Peluang seorang penjaga gawang mampu menahan tendangan penalti 2/5. Berarti ini adalah peluang sukses atau P-nya, ya. Kemudian dalam sebuah kesempatan dilakukan 4 kali tendangan. Ini adalah banyak percobaan atau N. Peluang penjaga gawang tersebut mampu menahan 3 kali tendangan. X-nya kejadian yang diharapkan. Nah, kalau kita rumuskan dalam rumus peluang binomial, rumusnya adalah X, N, peluang sukses. Sebelum menghitung peluang binomialnya, jangan lupa menghitung peluang gagalnya dulu, yaitu 1 dikurangi peluang sukses, ya, 1 dikurangi 2/5. Baru kita hitung. Rumusnya adalah kombinasi X dari N, peluang suksesnya adalah 2/5 pangkat X kali peluang gagalnya, yaitu 3/5 dipangkatkan N dikurangi X. Kombinasi 3 dari 4 berapa? 4, ya. Bisa nanti dihitung pakai rumus kombinasi. Dilihat lagi rumusnya. 2/5 pangkat 3 8/5 pangkat 3 125 kali 3/5, sehingga sama dengan 4 kali 8 kali 3 96/625 C. Oke, yang nomor 2 sekarang. Peluang seorang pasien berhasil dalam cangkok ginjal adalah 0,4. Ini adalah peluang suksesnya, 0,4. Jika terdapat 8 pasien yang melakukan cangkok ginjal N, ya, 8, berapa peluang 3-5 pasien berhasil? Berarti yang ditanyakan adalah peluang 3-5. Nah, X-nya lebih besar sama dengan 3 kurang dari sama dengan 5. Nah, peluang X lebih besar sama dengan 3 kurang dari sama dengan 5 lebih besar sama dengan 3. Berarti kan 3-nya ikut, ya. Atau kita bisa tuliskan peluang X lebih besar dari 2. Ini kan karena diskrit, mulainya dari 3 sampai 5. Nah, seperti ini. Nah, di mana rumus peluang X lebih besar dari 2 kurang dari sama dengan 5 di dalam binomial kumulatif, ini sama dengan F besar 5 dari ini dikurangi F besar 2. Nah, rumusnya binomial kumulatif F besar 5 ya sama dengan F kecil 1, F kecil 0 ditambah F dan seterusnya. Maka karena ini perhitungan banyak, kita gunakan tabel saja. Tabel apa yang digunakan? Tabel binomial kumulatif, ya. Nah, ini kita lihat tabel binomial kumulatif. Nah, kemudian X-nya dilihat. X-nya berapa? N-nya dulu. N-nya 8. Kita lihat N8. Peluangnya berapa tadi? Peluangnya adalah 0,4.
peluangnya 0,4. Nah ini 0,4, kita cari, ini ada N1, N2 dan seterusnya. Kita cari yang N-nya 8. Nah ini N-nya 8, ke bawah lagi, masih ke bawah lah. Ini N-nya 8, peluangnya 0,4. Nah tinggal kita cari X-nya. X-nya yaitu sama dengan 5. Nih ya, X-nya 5. Kita cari X-nya 5, ini 5. Kemudian F-nya berapa tadi? P-nya 0,4, N-nya adalah 8. Berarti 0,9502 ya, 0,9502. Oke. 0, ini ya 9502. Kita tuliskan di sini 0,9502 dikurangi F2. Kita cari F2, masih sama 0,4, P-nya, E-nya 8, X-nya berarti 2. Ini 2 ya. 2, 0,4 berarti ini 0,3154. 0,3154, sehingga hasilnya adalah 0,6348. Lanjut nomor 3 ya. Oke. Sebuah tes remedi diikuti 10 siswa. Apanya ini? N ya, N-nya 10. Peluang setiap siswa lulus remedi adalah sama, yaitu 0,7. Peluang sukses 0,7. Peluang tidak kurang dari 5 siswa. B tidak kurang dari 5 siswa. Berarti kan lebih besar. Nah, tidak kurang dari 5. Berarti lebih besar sama dengan 5. Karena tabel kumulatif itu X kurang dari, maka kita ngitungnya seperti ini. Lebih besar dari 5 itu sama dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 4. Nah, 1 min. Ini harganya berapa? Kita lihat di tabel lagi. X kurang dari 4. Dilihat N-nya 10, peluangnya 0,7, X-nya adalah 4. Buka tabelnya kembali. N-nya 10, berarti tadi sampai 8. Kita ke bawahkan yang N-nya 10. P-nya tadi berapa? 0,7 ya. Kemudian X-nya adalah 4 ini. Kita cari 4, 0,7. Oke, ketemu 0,0473. Nah, 0,0473. Berapa 1 dikurangi 0,0473? 0,9527. Apa jawabannya? Iya. Oke, lanjut. Sekeping uang logam dilambungkan sebanyak 20 kali. Wah, N-nya tambah banyak ya. N-nya sama dengan 20. Peluang terlihat sisi angka paling sedikit 10 kali. Berarti P X paling sedikit 10. Berarti lebih besar sama dengan 10. Nah, peluangnya tidak ada. Maka peluangnya kita hitung terlebih dahulu. Kalau sekeping uang logam muncul angka, berarti peluangnya adalah berapa? Oke, setengah. Ya. Kan peluang muncul sisi angka setengah, peluang muncul sisi gambar juga setengah. Sama ini caranya kayak tadi. Berarti 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 9.
sama dengan 1 min. Peluang X kurang dari sama dengan 9, N-nya 20. Kita coba buka yang satunya, ini mungkin N-nya sama dengan 20 ya. Barangkali ini lebih simpel. N-nya sama dengan 20, ternyata ke bawah juga. N sama dengan 20, peluangnya 0,5 ini ya. X-nya tadi berapa? Coba kita lihat kembali. X-nya adalah 9. X-nya 9, peluangnya 0,5, N-nya 20, berarti ini berapa? 0,4119. Yang ini ya. Kita tulis 0,4119 sama dengan 0,5881 C. Ini namanya peluang binomial kumulatif ya. Kita lihat yang nomor 5. Dalam suatu tes, peserta diminta mengerjakan 30 soal. Sama kayak tadi, ini N-nya. Setiap soal memiliki 4 pilihan jawaban. Peluang seorang peserta tes menjawab 12 soal dengan benar. 12 soal, nggak ada paling sedikit, paling banyak. Berarti ini peluang X sama dengan 12 atau F kecil 12. Kalau tadi ada kurang dari, lebih dari, itu pakainya peluang kumulatif atau F besar. Kalau yang ini adalah F kecil. Nah, P-nya berapa? Peluang suksesnya belum ada, kita cari dulu. Di sini kamu kata kuncinya memiliki 4 pilihan jawaban. Berarti kan ruang sampelnya ada 4. Ya enggak? Oke. Ketika betul 1, berarti peluangnya ya 1/4 ya. Sehingga kita cari di tabel N-nya 30, peluangnya 1/4. Nah, nih, N-nya 30, peluangnya kita pilih yang 1/4. X-nya tadi adalah 12, pilihnya F kecil atau F besar. Ya dipilih yang F kecil karena dia tidak kurang dari atau lebih dari. Jadi jawabannya langsung bisa ketemu 0,0291. 0,0291. Kalau mau ditulis di sini juga boleh ya. Baik, lanjut lagi. Sekarang yang nomor 6. Jika ketemu soal seperti ini, variabel acak X terdistribusi normal 75,20. Kita masuk ke soal distribusi normal ya. Nah, ini 75 sebagai apa? 20 sebagai apa? 75 ini adalah mu-nya atau rata-ratanya. Jadi ini mu, ini adalah simpangan baku atau sigma. Nah, karena kita tidak punya tabel yang X atau distribusi normal biasa, maka kita gunakan distribusi normal baku. Berarti X-nya rubah dulu ke dalam Z. Masih ingat rumusnya Z apa? X min mu per sigma. X-nya adalah 66, dikurangi mu-nya adalah 75, dibagi dengan sigmanya adalah 20, ketemunya negatif 0,45. Nah, dengan begitu peluang X lebih besar dari 66 sama saja dengan peluang Z lebih besar dari negatif 0,45. Karena tidak ada peluang lebih dari, maka kita gunakan rumus 1 min peluang Z kurang dari negatif 0,45 sama dengan 1 dikurangi, mulai menggunakan
tabel distribusi normal, kurang dari negatif 0,45. 0,4, kita cari negatif 0,45. Atasnya nggak kelihatan ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 0,3264 ya, 0,3264. Berapa 1 dikurangi 0,3264? 0,6736. Mana jawabannya? 6736 D. Nah, sekarang kita coba soal-soal cerita distribusi normal ya. Dalam ulangan matematika nilai rata-ratanya 86 mu ya, masih ingat? Simpangan bakunya 8, berarti sigma. Ada sebanyak 18 siswa memperoleh nilai 64,8 sampai 86,08. Jika nilai ulangan matematika berdistribusi normal, siswa yang mengikuti ulangan matematika sebanyak berapa? Oke. Nah, ini berarti yang diketahui masih dalam X ya. 64,8 kurang dari X kurang dari 86,08. Seperti biasa, kalian harus mencari Z-nya dulu. Pakai rumus X min mu per sigma. X yang pertama 64,8 dikurangi mu-nya 86, sigmanya 8. Nanti kalian ketemu angka ini. Peluang berarti negatif 2,6 min 2,6 min 2,65 ya, kurang dari Z kurang dari 0,01. Z nya dicari pakai rumus ini, X min mu per sigma. Nah, untuk mencari tabelnya, cara mencari tabelnya berarti ini peluang dari min 2,65 sampai 0 ini ditambah peluang berarti dari 0 kurang dari Z kurang dari 0,01. Oke. Ini 0,01 ya. Sebentar, saya hapus biar agak mepet. Ya. 0,01. Nah, saya gambar kurvanya di mana ya? Sini kok ya. Yang negatif 2,65 sampai 0. Nih, kalau kita gambarkan kurvanya kan bentuknya begini. Nah, di sini misalnya ada angka min 2,65. Kalau yang dicari ini kan min 2,65 sampai 0. Berarti kan segini semuanya kan setengah ya. Agak ke kiri. Sini ya, mudah-mudahan cukup. Setengah dikurangi nilai tabel kumulatif ini. Peluang Z kurang dari negatif 2,65. Coba kita cari di normal kumulatifnya. Ini 2,65. Normal kumulatif negatif 2,65 di atas ya. Ini 2, coba tak ke atasin biar 5-nya kelihatan ya. Min 2,65 berarti ini ya 0,0040 0,0040. Oke, 0,0040 ditambah yang peluang dari 0 sampai 0,01
kalau saya gambarkan, nah kan dari 0 sampai 0,01 misalnya segini, karena itu Z kurang, adanya kan tabel Z kurang dari 0,01, berarti kan semua, otomatis harga tabel ini dikurangi dengan setengah ya. Kita lihat tabelnya di 0,01. Oke, 0,01 kumulatifnya 0,01 ini ya, 0,5040 0,5040 dikurangi, jangan lupa yang luasan ini setengah. Nah, di sini ada setengah, kurangi setengah habis, berarti tinggal 5040 dikurangi 0, ini ketemunya 0,5. Nah, ini peluangnya 0,5 itu sebanyak 18. Kamu ingat, peluang kan banyak kejadian atau NA dibagi banyak ruang sampel. Nah, ini kan 0,5 sama dengan banyak siswa yang nilainya sekian, itu kan 18 per banyak ruang sampel, maka banyak siswa secara keseluruhan adalah 18 dibagi setengah, 36. Agak rumit ya, agak panjang juga. Kalian harus ingat lagi cara menghitung distribusi normal baku menggunakan tabel ya. Dalam hal ini saya menggunakan tabel distribusi normal yang kumulatif ya, yang Z kurang dari. Baik. Oke, sekarang ke nomor 8. Sebuah mesin pengisi air minum diatur sedemikian hingga mengisi gelas rata-rata mu ya 200. Air yang diisikan mesin ke gelas berdistribusi normal, simpangan baku sigma 12. Gelas yang berisi air minum lebih dari 218, berarti peluang X lebih dari 218. Seperti biasa, Z-nya dihitung dulu. X min mu per sigma, sigmanya 12, berarti 18 dibagi 12 ketemunya berapa? 18 dibagi 12 ketemunya adalah 1,5, berarti ini sama dengan peluang Z lebih dari 1,5. Ayo, tidak ada peluang lebih dari, berarti kita gunakan rumus peluang Z kurang dari 1,5 ya. Lihat kembali di tabel peluang kumulatifnya. Oke, ini kurang dari 1,5 harus ke bawah lagi ya. Ini 1,5. Nah, ini angka 1,5 berarti 0,9332. 0,9332 sama dengan 0,0668. So, karena ini jawabannya dalam persen ya, berarti berapa? 6,68%. Oke, nomor 9. Pada bungkus teh merek N tertulis beratnya 250 gram. Sejumlah teh merek N yang sejenis ditimbang diperoleh berat rata-rata 252 gram. Simpangan bakunya 2,5. Teh merek N yang memiliki berat lebih dari 250 sama kayak tadi, hitung Z-nya dulu. X-nya 250 min rata-ratanya 252
dibagi simpangan bakunya 2,5, ketemunya negatif 0,8. Nah, peluangnya berarti Z lebih dari negatif 0,8 atau 1 min peluang Z kurang dari negatif 0,8. 1 dikurangi, buka lagi tabelnya, 0, ke atas ya, 0,8. nih berarti 0,2119, 0,2119. Ya, berapa hasilnya? 0,7881, berarti 78,81%. Oke, itu tadi soal-soal distribusi binomial dan distribusi normal. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.